syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat kepada junjungannya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu dosen sekalian, seperti yang saya bahas kemarin pada saat munggahan, bahwa saya akan mencoba mendemokan, mensosialisasikan sedikit item dari beberapa item pengisian BKD. Nah, mulai jadi beban kerja dosen di semester untuk periode semester ganjil 2024-2025 telah dibuka dari Januari. Nah, tentunya sini ada masa penarikan dan masa penarikan data dan masa pengisian. Nah, untuk masa penarikan data sampai akhir bulan ini Bapak Ibu. Nah, ini juga informasi ini dapat Bapak Ibu lihat di akun masing-masing, di sister masing-masing. Nah, untuk periode pengisian juga sampai di bulan Mei. Nanti saya coba tampilkan. Nah, cuman di sini ada yang beda dan ada yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ya, yang perlu saya garis bawahi bahwa tidak yang saya mau demokan di sini hanya bagian pengajaran. Ya, untuk bagian tridharmanya khusus bagian pengajarannya di sini yaitu berupa bukti kita melakukan perkuliahan. Ya, dimana kalau sebelum-sebelumnya dan sudah menjadi kebiasaan mungkin ya, saya pun juga seperti itu mendapat pemahaman kalau memasukkan BKD di sister itu cukup hanya SK, lampiran, dan nilai. Nah, ini tentunya setelah kita review, telaah, ya ternyata ini kurang berbobot menurut saya buktinya, dan bukan menurut saya juga. Setelah kita lihat dari fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan beberapa apa teman-teman di luar kampus kita juga buktinya masih kurang kuat. Jadi mungkin ada beberapa asesor dari Bapak Ibu sekalian masih ingin dinotis menambahkan beberapa bukti. Nah, adapun yang harus kita tambahkan di sini ya Bapak Ibu sekalian, bukti berupa berita acara perkuliahan dan daftar hadir mahasiswa dosen. Kalau bukti ini dulu ya kita perlukan setiap kita naik jabatan akademik. Ya, kalau dulu kita settingnya manual, berita acara dan daftar hadir mahasiswa dosen. Namun alhamdulillah keseluruhan item ini bisa kita manfaatkan di LMS kita yang terbaru yaitu Sevima. Nah, hanya saja ya karena ini baru tentunya, nah kita harus ciptakan juga kebiasaan baru untuk mengisi BKD sampai selanjutnya. Karena bukti DHMD dan BAP ini kita perlukan itu tadi Bapak Ibu untuk naik ke jabatan akademik dosen. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya. Sebelumnya ya tentu hal pertama yang pada saat kita ingin melakukan pengisian BKD ya kita buka dulu tentunya sister kita ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba share screen. Nah, ini terlihat di layar Bapak Ibu semua. Ini adalah halaman awal ya, homepage dari sister saya. Nah, tentunya karena ini sudah fase pengisian BKD ya kita mungkin masuk ke layanan BKD. Nah, di atas tentunya ada di kolom yang berwarna biru ini. Di mana ya periode pengisiannya. Nanti di sini tentunya sudah kita bisa melengkapi di ganjil 2024 dan 2025. Tentunya ya kita Nah, di sini Bapak Ibu informasi mengenai penarikan kinerja. Ya, penarikan kinerja ini sepemahaman saya ya, mungkin bisa kita share informasi Pak. Yang dikatakan penarikan kinerja di sini dari tanggal 3 September yang kemarin sampai 28 Februari. Maksudnya mungkin di sini ya segala bentuk penomoran SK, surat tugas dan lain-lain itu masih bisa ditarik sampai tanggal 28. Misal hari ini adalah bulan Maret, ya bulan April kita masih bisa mengisinya, tapi sudah tidak berlaku kalau SK atau surat tugas itu di 2 Maret tanggal 1 2025 karena penarikannya hanya secara administrasi itu sampai tanggal 28 Februari, tapi periode pengisian sampai dengan Mei. Jadi kita bisa masih mengisi. Nah, periode pengisian itu bulan lalu yang dibuka Bapak Ibu tanggal 13 sampai 31 Mei 2025. Nah,
Memang sih range-nya masih lama, tapi biasa BKD terlihat simpel tapi kadang terlupa. Khususnya teman-teman dosen yang baru bergabung di Faperta mungkin ya, ngapain sih ngerjain BKD? Sama seperti halnya saya dulu, saya acuhkan juga ya Bapak Ibu ya untuk BKD, tapi intinya karena kita butuh akhirnya dia menjadi bumerang buat saya pribadi kemarin. Jadi harus mengisi secara manual, dan namanya secara manual buktinya bakalan ribet dan lain-lain sebagainya. Kontak asesor dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ini ada periode penting ya Bapak Ibu ya. Informasi ini ya bisa Bapak Ibu apa? Dapatkan di masing-masing akun sister Bapak Ibu ketika mengklik eh, pengisian BKD. Nah, berarti di sini udah ada apa? Udah ada rank, udah ada timeline ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, selanjutnya apa yang berubah Bapak Ibu? Nah, yang berubah untuk pengisian pengajaran itu tadi Bapak Ibu, kalau tahun lalu atau semester lalu kita masih gunakan 3 item di dalamnya, yaitu SK, lampiran, ya lampiran SK, dan daftar nilai. Nah, sekarang kita tambahkan 5 item aja Bapak Ibu ya, yaitu berita acara perkuliahan yang berisi realisasi dan rencana materi kita dari pertemuan 1 sampai UAS, dan daftar hadir mahasiswa, begitu pula daftar hadir kita, daftar hadir dosen. Nah, ini sekilas sekilas informasi ada aja ya Bapak Ibu ya untuk sister. Selanjutnya kita masuk ke halaman Sevima. Nah, tentu ini halaman sudah tidak asing lagi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menarik segala bentuk administrasi, mengisi nilai dan lain-lain sebagainya, itu kita menggunakannya SIM akademik Bapak Ibu. Ya, kalau untuk perkuliahan, alangkah bagusnya kita sarankan Edlink, karena Edlink udah tersinkron otomatis dengan mahasiswa. Misal ada beberapa Bapak Ibu sekalian mengisi berita acara atau mengupload materi di SIM akademik atau di Sevimanya, itu kadang tidak langsung connect dengan mahasiswa, akun di mahasiswa. Jadi memang kita anjurkan di sini memakai Edlink. Nah, kalau mengenai administrasi BKD, mengisi nilai dan lain-lain sebagainya, itu kita masuk di SIM akademik atau di Sevimanya Bapak Ibu. Jadi ya, ini saya ambil role saya sebagai dosen dulu. Oke, ya. Nah, ini tentunya saat ini kita berada di semester genap 2024-2025. Untuk menarik berkas kita harus kembali ke semester ganjil 2024-2025. Di mana men-settingnya itu. Jadi ini berlaku untuk keseluruhan ya. Ketika Bapak Ibu ingin mengambil uh, file atau berkas di semester yang lebih lama, Bapak Ibu tinggal mengklik. Kadang di sini apa istilahnya, orang salah apa lo, kok mana berkas saya, ternyata ini saat ini kita berada, jadi sistem itu mengikuti beradanya kalender timeline yang saat ini berlangsung Bapak Ibu. Jadi untuk mengatur di semester ganjil yang sebelumnya, kita masuk di tab menu perkuliahan, ambil kelas kuliah. Nah, nanti di kelas kuliah di sini, nah ini udah tersetting genap Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ngotak-ngatik semua, mana mata kuliah saya yang dulu tidak tertampil Bapak Ibu. Jadi memang harus dirubah dulu di settingan semester yang Bapak Ibu ingin ngambil bukti dan lain-lain sebagainya. Karena kita fokusnya di kemarin ya, kita ngambil di 2024 ganjil. Nah, nanti akan tertampil di sini mata kuliah yang di 2024 ganjil Bapak Ibu sekalian. Nah, kebetulan saya berada di sini ada beberapa mata kuliah. Sambil contoh satu, mungkin di sini ada banyak ya Bapak Ibu sekalian mata kuliahnya. Ya, satu hal lagi Bapak Ibu, jangan lupa prodi pengampu di sini. Ya, prodi pengampu letak mata kuliah Bapak Ibu. Bisa jadi admin meletakkan mata kuliah Bapak Ibu bukan di prodi pengampu karena keterbatasan ruangan. Ya, nggak masalah ya. Oke, saya ambil fokusnya biokimia. Jadi biokimia ini, mata kuliah saya biokimia ini diambil oleh 3 prodi, THP, agroteknologi, sama peternakan. Nah, kenapa prodi pengampunya di agroteknologi ini cuman settingan admin settingan admin, karena ketika saya dimasukin prodi THP jadwal saya apa istilahnya, tabrakan Bapak Ibu. Ya, bentrok jadwal saya. Nah, kita ambil contoh dulu biokimia.
Nah, hal pertama yang kita siapkan selain nilai, kalau nilai kan Bapak Ibu sudah mengetahui ya di mana harus mengambil buktinya. Nilai untuk mengambil nilai ya cukup cukup diambil aja di sini Bapak Ibu di tanda kacamata ini langsung nilai perkuliahan. Nah, seperti pada saat Bapak Ibu mengisi nilai, ya kan ada edit di sini tinggal ngisi. Nah, kalaupun Bapak Ibu ingin mencetak nilai, ya udah di sini ada aksi Bapak Ibu ya. Ya cetak nilai perkuliahan. Nah, di sini tersaji ya, tapi ya tersaji cek dulu periode akademik, oh dia udah diganjil, program studinya teknologi hasil pertanian. Karena tadi letaknya biokimia ada di program studi agroteknologi sebagai rumahnya settingan mata kuliah, jadi saya ambil agrotek ya, tinggal saya cari yang kelas biokimia di sini. Nah, ketemulah rek. Jangan lupa ada kode-kodenya Bapak Ibu. Kelas B adalah P2K atau karyawan, reguler dan kalau Bapak Ibu mengajar pergunu, dia di kelas C kodenya. Nah, nah sini pilih kelompok, saya rasa tidak perlu. Langsung aja Bapak Ibu mendesain. Kalau bisa yang portrait aja Bapak Ibu. Ya, portrait tuh biar dia tegak lurus. Nah, ini versi HTML. Jadi ada versi HTML, versi tampilan internet, Excel dan PDF. Umumnya kita gunakan yang versi PDF Bapak Ibu. Ya udah kita ganti. Kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu, nah, pengen lihat dulu sebelum di-download, ya udah kita kembalikan di versi HTML-nya dulu. Kita lihat di tab baru. Oh, yang seperti ini yang model tampilan PDF nanti. Ya udah, kalau dirasa sudah yakin, ya udah kita setting di format PDF Bapak Ibu. Nah, langsung di tab baru ini otomatis settingannya download di sini. Nah, berhubung saya sudah download, jadi mode tampilannya seperti ini Bapak Ibu nanti ketika sudah di-download nanti. Nah, udah. Nanti kalau bisa Bapak Ibu sekalian, biar kita tidak kerjanya double, alangkah baiknya mengarsipkan ya, menyimpan file tanda tangannya Bapak Ibu sekalian dan tanda tangan kaprodi serta tanda tangan dosen timnya Bapak Ibu. Berhubung di sini saya sama Bu Melia, saya sudah menyimpan tanda tangan Bu Melia, ya udah, jadi nanti saya akan ibaratnya seperti ini. Tinggal menambahkan tanda tangan saya dan tanda tangan Ibu Melia. Ini Pak masih si angkat yang di share-nya Oh, PDF-nya masih belum. siakat. Mas, oh ya, baik baik. Eh, Enggak ke ini ya. Siakat. Ya. Eh, nah, ini tadi Bapak Ibu ya, setelah disiarkan kan kita download ya. Kita download PDF. Saya rasa Bapak Ibu sudah ada di tahap ini mungkin. Nah, di sini tadi alangkah bagusnya Bapak Ibu menyimpan file tanda tangan sendiri Bapak Ibu dan tanda tangan tim dosen. Ya, kalau memang mata kuliah Bapak Ibu itu bertim, dan satu lagi tanda tangan kaprodi. Berhubung saya sudah punya tanda tangan saya sendiri dan tanda tangan tim saya Bu Melia, tinggal saya include aja, masukkan di sini. Udah, selebihnya ini kita Ctrl S, Ctrl save. Nah, itu satu. Nah, kita kembali ke. Nah, jadi sudah terdownload satu file ya Bapak Ibu ya, yang berisi nilai perkuliahan. Nah, saya coba stop share lagi, saya ganti lagi. Pak Rahmat, maafkan, Zoom-nya ini bisa di-save gak? Oh, zoomnya Iya, record Bu. iya harusnya di-record Pak, nanti dikirim recordnya. Waduh, baik-baik, ini harus admin yang record nih. Itu gimana ya? Cara kuno aja saya catat sama Pak Rahmat. Baik-baik, aduh, mohon maaf Bu, nggak sampai. Pak Rahmat izin, ini saya sambil rekam ya. Nanti bisa di ini. Terima kasih. Iya. Ya,
Jadi itu bukti pertama tuh nilai perkuliahan ya. Kalau sudah dirasa selesai, kita save di format PDF, udah keluar seperti tadi tampilannya. Ya udah, kita kembali ke berita acara perkuliahan. Nah, berita acara perkuliahan ini kelas ininya beda Bapak Ibu ya. Tempatnya beda. Ya, ini kan tadi nilai perkuliahan. Ya. Nah, sekarang sebelum ke berita acara perkuliahan, kita masuk ke daftar hadir dulu aja, Bu. Daftar hadir mahasiswa dan dosen. Masuk aja ke jadwal perkuliahan di tab sebelah kiri ini, kita klik jadwal perkuliahan. Oh, maaf, presensi kelas Bapak Ibu, bukan jadwal presensi kelas. Ya. Presensi kelas dan nilai perkuliahan. Jadi kita masuk presensi kelas. Di presensi kelas ini, di sini di sudut kanan atas ada 2 kolom, ada 3, isinya kembali ke daftar dosen dan mahasiswa. Nah, daftar hadir untuk dosen kita klik aja di sini. Klik kiri. Nah, kita ngambil laporan presensi aja Bapak Ibu, bukan lembar presensi. Bedanya apa? Bedanya detailnya aja Pak, Bu, Bapak Ibu. Jadi coba kita ya, karena kita minta yang laporan presensi aja, modelnya seperti ini. Nah, dia hanya merekapitulasi kehadiran dosen tersebut. Oh, alfanya nggak ada, hadirnya 15 kali, persentase sekian. Apa bedanya kalau lembar presensi modelnya begini. Nah, dia ibarat kayak absen Bapak Ibu ya. Oh, dosen juga di absen. Oh, hadir gitu. Nah, yang kita butuhkan adalah cuman laporan presensi. Begitu pula mahasiswa Bapak Ibu. Nah, yang kita butuhkan bukan lembar presensi tapi laporan. Laporan modelnya seperti apa? Seperti ini. Jadi di kelas Bapak Ibu ada, kebetulan saya ada 10 mahasiswa, ada total 16 kali pertemuan. Ya, di sini terekap ada yang alfanya 4 kali, hadirnya 9, izinnya 1. Jadi keseluruhan. Nah, di sini buktinya kenapa tadi saya bilang tanda tangan Kaprodi itu penting. Yang bertanda tangan di sini adalah Kaprodi. Jadi kita lengkapi secara administrasi, ya udah Kaprodi yang tanda tangan untuk lembar persentase mahasiswa. Jadi kita ikutin ini aja sebenarnya ya. Harusnya dosen mata kuliah, tapi ya nggak apa-apa, kita ikutin format dari Sevima. Nah, sementara kalau modelnya lembar presensi, dia seperti ini, hadir alfa, yang seperti kita desain pada saat perkuliahan menggunakan absen offline. Nah, udah, setelah melihat apakah pentingnya lembar presensi atau laporan, saya rasa lebih ini laporan ya Bapak Ibu ya. Jadi modelnya keseluruhan hasil rekapitulasi. Nah, 2 file ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi daftar hadir dosen di sebelah yang ini dan daftar hadir mahasiswa. Bagaimana men-save-nya dalam bentuk PDF? Ya, ini ada versi cetak. Bapak Ibu tinggal cetak aja. Misal kalau Bapak Ibu punya printer, sini rubah aja di sini menjadi save as PDF. Baru di-save. Selesai. Jadi sini berbeda ya, bukan seperti nilai yang bisa kita lihat versi HTML, Excel dan PDF. Kalau di sini modelnya langsung cetak. Nah, nanti cetak di sini mungkin settingan default dari Bapak Ibu nggak langsung save as PDF, mungkin dari printer yang Bapak Ibu punya di rumah atau dari kampus. Ya udah, kita cari aja nanti. Seperti saya ini ada banyak pilihan printer, sambil save as PDF. Ketika saya save as PDF, saya save, udah masuk ke dokumen saya, dokumen download saya. Nah, nanti diedit lagi tanda tangan Kaprodi di sini. Selesai satu dokumen. Begitu pula untuk yang mahasiswa Bapak Ibu ya. Nah, ini di save as PDF juga. Jadi modelnya PDF-nya nanti seperti ini, nggak beda jauh. Nanti saya share screen selanjutnya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya untuk daftar hadir mahasiswa dan dosen. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau daftar hadir dosen itu dari mana ya? Maksudnya gini, kan kita biasanya mengabsen mahasiswa. Kalau dosen tahu tahu kehadirannya dari mana indikatornya? Nah, saya langsung jawab aja Bu ya. Sebenarnya yang menghadirkan dosen itu admin. Ya, admin fakultas, dalam hal ini Pak Iip. Dia udah men-setting lah, misal saya ini bertim atau sendiri, udah dia setting keseluruhan, udah hadir semua. Nah, terakhir versi Pak Ozan, kita bisa menghadirkan sendiri diri kita.
Jadi tugasnya admin nggak double. Jadi sama kita bisa atau sama kaprodi gitu. Jadi modelnya seperti ini kayak saya Bapak Ibu ya. Dosen nih, berdosen bertim, tapi kalau di laporannya hanya saya aja yang nampak, Bu Melia tidak ada. Tapi kalau kalau sendiri kalau bertim melembar presensinya seperti ini. Terlihat dua, ada Pak Rahmat, ada Bu Melia di sini. Nah, harusnya juga ini balance ya. Nggak mungkin kan saya join terus di pertemuan pertama sama Bu Melia. Harusnya nanti di sini di setting 1 sampai 8 saya, selanjutnya Bu Melia di 8 sampai terakhir. Tapi karena bukti ini kita tidak lampirkan, bukti laporannya aja yang model seperti ini, ya udah nggak masalah. Nah, terkait yang siapa yang mengabsen dosen, yaitu admin. Admin sudah men-setting dari awal perkuliahan. Nah, tapi apa istilahnya, porsi ini versi Pak Fauzan sudah bisa kita men-setting kehadiran kita itu sendiri. Berarti kalau ada yang kurang absennya bisa kayak kita edit sendiri gitu Pak maksudnya? Ya. Atau kita lapor ke admin? Nah, baiknya kita sinkronkan sama admin, karena ujung-ujungnya ya Oke. siapa yang melakukan absen mahasiswa kalau bukan dosen? Ya, ya. Gitu. Ya, dosen yang bersangkutan. Gitu. Tapi kalau memang nanti Bapak Ibu ngecek, wah saya absen saya kurang, ya udah nanti coba di apa istilahnya, di admin fakultas melengkapin, memfullkan absen dosennya gitu. Karena ya nggak baik juga Bapak Ibu ya kalau kita absen ke mahasiswa sementara absen dosen kurang ternyata persentasenya gitu. Gitu untuk daftar hadir dosen. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Jadi formatnya PDF semua ya Bapak Ibu ya. Udah ke save 3 file ya Bapak Ibu ya. Tadi nilai, daftar hadir mahasiswa, daftar hadir dosen. Masih ada minus 1, yaitu berita acara perkuliahan. Saya izin dulu sebentar Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Nah, kita masuk ke daftar atau berita acara perkuliahan. Jadi kembali ke daftar, ke menu semula Bapak Ibu yang tampilannya seperti ini. Kalau bingung, ambil aja menu perkuliahan, kelas kuliah akan tertampil seperti ini. Ya, tapi lihat periodenya ganjil. Nah, di mana letak berita acara perkuliahan? Di Sevima tidak disebutkan berita acara perkuliahan. Namanya jurnal perkuliahan. Letaknya di sini cetak, Bapak Ibu, keseluruhan nih. Cetak. Ini ada jurnal pelaksana kuliah. Ya, kita klik aja. Nanti modelnya tampilannya seperti ini. Kita rubah dulu, jangan ganjil, ke ganjil 2024. Ya, misal tadi biokimia, ya, program studi pengampunya di Agrotek. Ya, tinggal saya ketik aja biokimia. Oh, udah ada. Ambil yang reguler. Nah, ini kita kosongkan aja tanggal awal, tanggal perkuliahan. Nah, ini bagusnya kita bisa melihat versi HTML-nya, Excel dan PDF. Jadi kita lihat dulu. Jadi modelnya seperti ini Bapak Ibu nih. Detail sampai tanggal-tanggalnya. Kamis pertemuan pertama di 19 September 2024. Rencana materi saya pembukaan, realisasinya pengenalan. Ya, gini modelnya Bapak Ibu. Yang hadir mahasiswa dari 11 ada 8. Nah, di sini ada kolom tanda tangan, saya kurang ini, apakah harus diisi atau tidak. Kalaupun diisi, ya itu isi tanda tangan Bapak Ibu sekalian aja. Sampai UTE, sampai UAS, sampai 16. Sama kalau Bapak Ibu pengen cetak, langsung tinggal cetak aja, save as PDF. Mohon maaf. Ya, seperti ini Bapak Ibu tampilan untuk berita acara. Jadi kalau kita scroll, pasti dia berisi 2 lembar Bapak Ibu. Karena melihat apa istilahnya, melihat keseluruhan realisasi dan rencana
mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Udah, setelah di save jadi totalnya ada 4 file Bapak Ibu ya. Saya coba keluar dulu. Empat file itu berarti apa aja, Pak? Nilai perkuliahan, daftar hadir mahasiswa, daftar hadir dosen, dan berita acara perkuliahan. Nah, saya Itu lagi tadi nilai nilai. kuliahan. Dengan SK dan lampiran jadi 6 ya. Ya, SK dan lampiran 6. Ini saya rekap ya Bu ya di ini saya cancel dulu. Stop share dulu. Dekan, kalau dokumentasi kegiatan perkuliahan perlu nggak Pak? Itu penunjang alangkah bagusnya ada sih, tapi sebenarnya ini merupakan syarat wajib yang kemarin ya. Kalau mau dilebihkan lagi, ada kemarin saran apa perlu Pak berita acara UTS, berita acara UAS, wah tambah komplit, tambah bagus sebenarnya. Tapi ya kita menjadi wajib aja adanya nilai perkuliahan, daftar hadir mahasiswa, daftar hadir dosen, dan berita acara itu penting kalau saya Bu. Kalau mau ditunjang lagi dengan file-file yang lebih berbobot untuk istilahnya meyakinkan ya terjadi perkuliahan, saya rasa nggak masalah ya mungkin ya Bu Farida ya, model-model seperti itulah ditunjang dengan Kayaknya sih sederhana saja ya, memudahkan pekerjaan asesor juga. ya. Kan mengecek satu-satu itu kan memakan waktu lama. Karena saya ada 35 beban dosen yang harus saya approve. Kemudian juga kalau bisa simpan filenya di satu saja, digabung dalam satu, jadi Siap. SK, lampiran, nilai, berita acara, tadi apa namanya, HMD, semuanya digabung dalam satu file aja. Iya. Jadi kalau saya nggak usah buka 2 file, agak repot, Oh, iya. saya Oh, iya. hemat waktu juga. Oke. Itu kadang-kadang untuk satu dosen aja saya butuhnya 10 jam loh, lumayan. Siap. Baik Nah. Bu. Jadi ini Bu ya, ini hasil downloadan saya nih. Ada SK mengajar, lampiran SK, ya nilai, berita acara, dan absen mahasiswa, absen dosen. Ini kita combine, satukan filenya Bapak Ibu. Ya. Jadi kemarin tadi ya modelnya seperti ini. Ini isinya berita acara satu. Ya, isinya rekap presensi dosen, mahasiswa, dan nilai terakhir. Nih, nilai yang udah ada tanda tangannya. Plus SK dan lampiran. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi saran dari Bu Farida kalau bisa filenya satu. Jadi begitu mengklik udah ada SK, ada lampiran, ada daftar nilai, berita acara, dan lain-lain sebagainya. Mungkin seperti itu Bu Farida ya. Kalau kemarin ada yang saya lihat itu yang Bu Huda masuk materi, jadi agak banyak sekali filenya yang merumitkan waktu untuk asesor memeriksa. Kayaknya nggak perlu deh itu. Ada foto-foto juga, dokumen kayak ikat tadi. Kayak saya kira nggak usah aja deh, kita bicara dokumen ini aja, Baik. yang 6 ini aja ya. Oke. Jadi ya, Setuju. siap. Jadi cukup seperti ini aja Bu ya. SK, lampiran SK, berita Ya. acara, daftar Ya. hadir mahasiswa, daftar hadir dosen, dan nilai. Nilai ya betul. Siap. Mas Rahmat, saya mau tanya, saya tuh kesulitan dalam menempel tanda tangan yang di PDF itu ya. Caranya bagaimana ya? Kalau kemarin diajarin Mas Iib tuh rumit banget, harus ke buka apa sih namanya? Pesan PDF itu apa sih? Rumit, saya nggak ngerti, lupa lagi. Siap. Kan kita punya dokumen apa namanya, tanda tangan dalam bentuk Word ya. Mau Ya. ditempel ke PDF itu gimana caranya? Sebenarnya bagusnya Bu jangan bentuk Word Bu, bentuk Oh. gambar aja. Oh, gambar Gambar JPG aja. Formatnya biasa PNG. Hmm. Gampang Bu. Oh, PNG ya. Hampir sebagian besar aplikasi PDF juga apa istilahnya bisa terkoneksi sama format tersebut.
Jadi Oh, ya bisa lah Bu ya ya. seperti itu ya. Oke oke, diganti ke format PNG ya. Oke, Iya siap. Bu. Nah, itu bisa ya masuk ke mana tuh? Ke PDF tadi ya? Bisa Bu, bisa. Lembar oh ya. Ya, dicoba lagi deh kalau gitu. Jadi kita nggak perlu lagi apa namanya ngeprint secara manual Iya. seperti yang Iya. kemarin kan ya? Itu menambah pekerjaan Bu. Iya, nama pekerjaan. Kan Apalagi nggak semua dari kelasnya kita mungkin banyak. punya printer Bu. Mm-mm. Ya. Nah, jadi ya cara sederhananya banyak kok Bu sekalian. Kalau dan kalaupun kesulitan saya siap membantu Bu di fakultas. Kalau Ya, cuma membubuhi tanda tangan. ya. Yang penting file PDF-nya udah lengkap, ya gampang lah Bu selanjutnya. Oke, oke, siap. Itu aja sih Bapak Ibu untuk bukti pengajaran. Kalau bukti-bukti yang lain saya rasa cukup ya mengenai materi dan lain-lain sebagainya, pengabdian ya, penunjang dan lain-lain sebagainya tidak sekomplit bukti pengajaran gitu aja. Ini sampai di Kalau sini untuk ya. kalau untuk yang lain seperti khususnya penelitian itu kan kita harus membuat link ya, link link publikasi itu kan ada tautan tautan publikasi itu yang dari Google Drive kalau nggak salah ya. Ya. Itu wajib kayaknya. Nah, Hmm, dibuka akses untuk eh, ke yang jurnal memiliki tersebut. akses. Iya, Oh iya, siap. bukan disimpan di dalam Google Drive, kemudian salin, kemudian disimpan untuk yang punya akses. Oh itu ya betul. Itu juga terlupa betul. Hal sederhana yang penting tapi kadang terlupa yaitu membuka open access yang bisa Iya, dilihat oleh yang memiliki link. iya, karena itu Ya, tidak hanya saya sebagai asesor yang bisa membaca, nanti Dikti ataupun LDikti bisa buka kalau dia punya link baik itu. baik. Baik Bu, terima kasih dan Bu. Memang kebetulan di sini ya asesornya pasti sama Bu Farida di Fakultas Pertanian Bu. Iya, Semua malah Bu. iya, Jadi penting untuk apa istilahnya kelancaran kelancaran BKD kita. Jadi ya Bu Farida juga memiliki tanggung jawab untuk memeriksa sekian banyak BKD ya tentu pengen yang simple simple tapi detail Bu ya seperti itu. ya betul. Saya juga nggak berani kalau ngasal-ngasal, nanti tidak amanah. Siap siap. Nggak berani kalau dokumennya nggak lengkap, saya suka WA kan, ini kurang lengkap, saya kembalikan gitu. Siap, terima kasih Bu. Sama-sama. Mungkin ada yang lain? Nanti selebihnya prakteknya ya nggak apa-apa nanti berhubung saya juga belum kerjakan BKD Bu ya jadi alangkah bagusnya ya kalau ada sesuatu yang ditanyakan ya mungkin bisa langsung ke kampus gitu. Tadi ini Pak Dekan gambaran untuk jadwal-jadwal waktu yang harus kita laksanakan dengan kewajiban-kewajibannya itu ada gambaran nggak? Ini kapan dimulai, kapan terakhir atau bagaimana mungkin untuk PKD ini? Oh, tadi di awal saya sebutkan Pak ya, saya jelaskan kita iya baru masuk. Padekannya terpental. Pak Hilman, patorosana Pak Hilman teraskeun. maaf Bapak Ibu laptop saya tadi lobet bisa ganti perangkat dulu ya tadi menyambung pertanyaan Bapak Hilman ya periode penarikan data sudah bisa sampai akhir bulan ini Bapak 28 Maret jadi mulai periode September kemarin 2024 sampai Maret sampai Februari 2025 ini nah kalau periode pengisian dari bulan lalu sampai bulan Mei
periode penarikan data itu berarti yang kita input ke pangkalan data, Pak ya? Iya, ya mungkin seperti itu Pak. Jadi kalau bisa keseluruhan SK dan lain-lain sebagainya sudah kita input Pak. Kita input di mana, di pangkalan data sister, biar nanti kan untuk menariknya juga kita masuk ke tarik dari portofolio. Ya. Tapi lebih cepat lebih baik sih Pak. Ya, ini masih ada beberapa pekan ya sebelum Ramadan. Alangkah bagusnya kan kita tidak mengerjakan BKD di saat Ramadan, Pak Bapak Ibu. Jadi ya kita jangan ngambil terlalu ini ya. Ya, saya rasa masih ada waktu menyiapkan bukti-bukti dan lain sebagainya gitu. Itu aja Bapak Ibu, mungkin ada yang lain. Dekan punten, paling tadi nyambung mungkin Bu Farid, kemarin tuh ada permintaan dari Bu Farida mengenai SK mengadakan penelitian gitu kalau nggak salah ya Bu Farida ya. Nah itu apakah Iya betul. SK-nya dari dekan seperti biasa atau harus dari LPPM nih Bu Mita? Punten ketanyain sama Bu Farida. Gimana Bu? SK penelitian Bu, itu dari dekan atau dari LPPM? Iya. Tetap. Jadi gini Ibu Bapak sekalian, kemarin sama Mita sudah di-spill ya waktu munggahan. Jadi kan kemarin itu pertanyaan teknik kimia itu akan akreditasi. Nah, ternyata pada saat akreditasi itu semuanya diserahkan ke LPPM. Sedangkan LPPM itu tidak tahu apa-apa tentang penelitian dan pengabdian Ibu Bapak masing-masing karena jangan kita bicarakan teknik dulu, kita bicarakan pertanian aja dulu. Bapak Ibu melakukan pengabdian kan kadang nggak bilang ke Mita gitu ya, minta suratnya ke Pak Dekan gitu, terus tidak ada informasi mengenai laporannya dan lain sebagainya. Di saat akreditasi itu semuanya dilimpahkan ke Mita, jadi Mita nggak tahu apa-apa gitu. Nah, melihat itu, jadi untuk nanti ke depannya baik itu penelitian maupun pengabdian, baik itu biaya perorangan maupun dari kampus itu dimohon disatu pintukan saja ke LPPM. Jadi sesuai dengan tugasnya gitu di LPPM itu memang mengelola penelitian dan pengabdian seperti itu Ibu Bapak sekalian. Jadi biar Mita nggak bingung di saat akreditasi, mungkin kan ke depan bukan hanya teknik aja, pertanian juga akan, ekonomi juga gitu ya, FKIP juga. Jadi trackingnya mudah gitu, seperti itu. Seperti akreditasi sekarang kan harus ada kontrak penelitian, harus ada kontrak PKM, harus ada SOP, harus ada data-data pengabdian dan PKM. Nah itu di LPPM nggak ada buktinya semuanya karena hanya minta Bu Mita SK-nya, ini penelitiannya sudah dilakukan, ini PKM-nya sudah dilakukan. Selama ini kan seperti itu. Jadi saya keteteran gitu untuk yang akreditasi yang sekarang. Mungkin itu aja. Terima kasih Ibu Bapak. Jadi mintanya, jadi apa ya? Kalau untuk next selanjutnya ya sebaiknya kita mulai tertib ke LPPM ya, menyangkut penelitian dan kegiatan-kegiatan pengabdian. Jadi pintunya lewat Bu Mita gitu. Untuk selanjutnya kita bicara selanjutnya lah nanti Bu ya, ketika kegiatan-kegiatan, jadi biar tertib dan kita punya database gitu. Kalau sewaktu-waktu ya ada pemeriksaan dan lain-lain sebagainya. Mungkin ini saran ya sebagai solusi supaya Mbak Mita juga nggak terlalu repot kan, dosen-dosen banyak sekali. Jadi kita seperti yang dibuat oleh Pak Dekan aja, misalnya seminar pada semester ini. Nah jadi juga Mbak Mita membuat LPPM untuk dosen pertanian, lampirannya bla bla bla. Kemudian ditetapkanlah pada semester dasar, misalnya melaksanakan penelitian atau garis miring publikasi gitu ya. Untuk nanti tercatat mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, berlaku per satu semester supaya mitanya juga nggak terlalu repot kan. Nanti jika misalnya memang ada hasil penelitian, dosen tersebut akan mengupload SK tersebut. Tapi jika tidak ada ya mereka akan simpan SK itu, tidak digunakan artinya. Nah, memang tuntutan kita di setiap semester ada penelitian ataupun publikasi.
Jadi itu bisa digunakan, tapi kan tidak semua dosen memenuhi syarat itu, terutama dosen-dosen yang mempunyai jabatan struktural itu tidak diwajibkan untuk semester melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, jadi kalau kebetulan pada semester ini tidak ada publikasi, tidak masalah, jadi SK tersebut disimpan saja seperti itu. Nah, tujuannya bukan apa-apa, supaya mudah gitu, mudah untuk LPPM. Begitu juga dengan yang PKM-nya itu. Nah, misalnya sebagai reviewer misalnya jurnal komposit itu juga masuknya ke dalam pengabdian kepada masyarakat, ataupun reviewer yang dapat hibah DT itu juga merupakan pengabdian. Nah, itu Mita jadi buatkan aja secara global, seperti yang dibuat oleh Pak Dekan, seperti seminar itu per semester aja. Jadi setiap kali dosen ingin melaksanakan pengabdian, melaporkan pengabdiannya, disertakan dengan SK tersebut yang dikeluarkan oleh LPPM. Nah, tapi juga dosen yang bersangkutan mengirimkan kopinya, laporan kopinya kepada LPPM supaya tercatat seperti itu. Mungkin itu saran saya ya. Ya, terima kasih Ibu atas sarannya. Namun kalau misalnya seperti itu kan berarti Ibu nggak ada judul penelitiannya di SK-nya dan nggak ada judul PKM-nya. Itu nggak masalah ya Bu ya? Nggak masalah, nanti kan dia tercatat di judul, dosen bersangkutan kan mencatat kembali di dalam laporan BKD-nya kan judulnya ditulis, tanggalnya kegiatan tanggal berapa gitu. Nah, tapi nanti dosen yang bersangkutan jangan lupa juga mengirimkan hasil PKM-nya tersebut kepada LPPM sebagai dokumen. Karena kalau satu SK satu judul nanti kita repot. Betul. Dan kewalahan. Seperti saya misalnya mungkin dalam satu semester saya bisa terbit 2 publikasi seperti itu kan. Nah, repot lah. Terus PKM-nya nanti masing-masing ada yang 2, ada yang 3. Repot jadi 5. Satu orang. Betul Bu, itu memang itu merepotkan, tapi dengan itu jadi Mita bisa tahu bahwa dosen teknik sudah PKM nih arahnya ke sini, biayanya mandiri misalnya gitu. Jadi Mita tahu kayak gitu. Kalau misalnya SK-nya dikeluarkan global, jadi Mita nggak tahu judulnya, nggak bisa direkap, terus penelitiannya mandiri atau dari kampus juga jadi nggak kedetek. Jadi gimana ya Bu? Iya, untuk sementara ini mungkin itu mengatasinya. Itu dosen yang bersangkutan melapor kepada LPPM apa kegiatan yang dilakukan dalam pengabdiannya, publikasinya pada semester yang bersangkutan. Nah, mengenai dana, nihil lah, kita sampai saat ini belum pernah mendapatkan riwayat ada donatur dari kampus. Jadi ya sudah tahu sama Ada lah. Bu beberapa PKM memang dananya dari kampus Bu. Oh gitu. Iya. Oh, nah itu mungkin apakah perlu dituliskan di dalam itu dana mandiri ya, dana kampus. Setahu saya di laporan yang untuk BKD tidak ada diminta dana, ada ya kalau nggak salah ya. Ada Bu, Mandiri ada di situ ya. di berapa persen dari mandiri, berapa persen dari kampus. Kalau Mita sih arahnya selain ke BKD, ke akreditasi juga ya Bu ya, buat data gitu. Ya mungkin untuk tambahan aja ya, khusus pada catatan Mita aja ya. Kalau misalnya ada yang mendapatkan dana kampus atau dana mandiri, yang nanti dosen yang bersangkutan atau per grup dosen yang melaksanakan pengabdian melapor, dan laporan tertulis maksudnya, nggak usah menghadap rame-rame. Jadi itu LPPM. Baik Bu, nanti mungkin dipikirkan kembali. Terima kasih Bu sarannya. Ya, sama-sama. Ya, baik, makasih Bu Mita, makasih Bu Farida. Mungkin ada yang lain? Informasi mengenai BKD. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan sore ini kita akhiri ya Bapak Ibu sekalian. Untuk bagi siapapun yang kurang jelas, boleh kita mengerjakan bersama-sama di fakultas. Itu aja. Ini masih ada waktu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Satu lagi ya Pak ya. Satu lagi lupa tadi. Oh ya, siap. Mengenai HKI.
kita kan sudah ada HKI ya, banyak dosen-dosen yang sudah membuat HKI. Nah ini juga termasuklah yang tadi SK global yang dibuat oleh LPPM termasuk HKI, karena HKI itu masuknya ke dalam bidang penelitian. HKI dengan buku referensi itu ke bidang penelitian. Baik. Jadi yang mengeluarkan SK-nya untuk HKI LPPM juga, bukan dari LPPM juga. bukan dari LPPM. Budika ya Bu ya? Kayaknya sih LPM juga ya. Budika terus pelaksana apa ya? Pelaksana Ketua HAKI. ketua HAKI. Tapi kan nanti di dalam BKD kan masuknya dia bidang penelitian ya. Betul, betul. Pasti masuknya ke LPPM kalau di bidang penelitian. Berarti nanti di SK-nya sama Mita ditulis penelitian, pengabdian dan HAKI Iya, gitu ya, Bu ya? Ya, garis miring gitu ya, HAKI. Penelitian, kemudian publikasi, terus HAKI, dan kita aja. Jadi mintanya repot buat SK. Tuh, lampirannya semua nama dosen aja. Pasti sepertinya dibuatkan Mas Rahmat untuk kegiatan seminar gitu ya per semester. Baik. Ya cukup saya terima bilang dari saya. Ya. Mangga, mangga. Makasih Bu Farida, makasih Bu Mita. Mungkin yang lain ya. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini ya. Kita berupaya senantiasa untuk lebih baik dari penyiapan administrasi perkuliahan maupun penunjang kita sebagai dosen. Ya semoga senantiasa kita sehat selalu ya, diberi kelancaran dalam kegiatan perkuliahan ya. Dan satu lagi ya, selamat memasuki bulan suci Ramadan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Eka. Terima kasih. Nuhun Pak, Bapak Ibu semuanya hatur nuhun. Izin live ya.